Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat yang berkenaan tentang dirinya. Ayat-ayat tersebut senantiasa dibaca dan diulang-ulang terus. Para ahli tafsir. Siapakah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan kecaman dari langit dan telah membuat beliau gelisah? Siapakah yang telah membuat Jibril al-Amin turun dari langit untuk menyampaikan kepada hati Nabi SAW tentang sebuah wahyu yang berkenan dengan dirinya? Dialah Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi muazin, orang yang memandangkan azan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah penduduk asli Mekah berkebangsaan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ayahnya bernama Qais bin Jaidah. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah yang dipanggil dengan sebutan Ummu Maktum. Sebab saat ibunya melahirkan, ia sebagai anak yang buta. Ibunya melahirkannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk menerima iman. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan diderita oleh kaum muslimin di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan dan kesabaran. Ia merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabatnya yang lain. Ia merasakan kebengisan dan kekejaman yang mereka lakukan. Meski demikian, ia tidak pernah beringsut dan tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah. Imannya mampu sedemikian karena ia berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. Senantiasa berpegang dengan kitabullah, mempelajari dengan baik syariat Allah dan selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah SAW. Ia begitu seringnya mendampingi Rasulullah dan begitu hafal akan Al-Quran hingga ia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk bersamanya. Dan apabila ada kesempatan untuk melakukan itu, maka pasti dia menjadi yang pertama melakukannya. Bahkan keinginannya untuk melakukan hal ini membuat ia berkeinginan untuk mendapatkan jatah bagiannya dan jatah orang lain untuk dirinya agar ia bisa mendampingi Rasul dan mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa itu Rasulullah SAW seringkali melakukan pertemuan dengan para pemuka Quraisy karena berharap mereka berkenan untuk masuk Islam. Suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Saibah bin Rabi'ah. Turut bersama keduanya adalah Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Al-Mughirah, orang tua Khalid bin Walid. Rasul melakukan pembicaraan kepada mereka, mengajak mereka serta memperkenalkan Islam kepadanya. Rasul amat berharap agar mereka mau menerima penawaran Rasul atau menghentikan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap para sahabat Rasul SAW.
Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pembicaraan dengan mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan ayat-ayat kitabullah kepadanya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berpaling darinya dan membuang wajahnya dari Ibnu Ummi Maktum. Ia lalu melanjutkan pembicaraan dengan para pembesar Quraisy tadi. Rasul masih berharap agar mereka mau menerima Islam, sehingga dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, maka agama ini akan semakin kokoh dan dapat mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengadakan pembicaraan dengan mereka, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala membuat mata beliau menjadi kabur, sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat kepada beliau. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, sehingga telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu mengajarkan itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran surat Abasa ayat 1 sampai 16. 16 ayat yang dibawa turun oleh Jibril ke hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ke-16 ayat tersebut senantiasa dibaca sejak diturunkan hingga hari ini, yang akan terus dibaca manusia sehingga Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu Rasulullah senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga ia datang dan singgah di majelis Rasulullah. Beliau juga senantiasa menanyakan kondisi Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini tidak mengherankan, sebab karena Abdullah bin Ummi Maktum lah Rasulullah SAW mendapatkan kecaman keras dari langit. Begitu Quraisy semakin mengencarkan usaha mereka dalam menganiaya Rasul dan para pengikutnya, maka Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktum lah yang menjadi orang yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agama. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat Rasulullah SAW yang tiba di Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum di Yastrib, ia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang agama Allah. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah,
Ia menjadikan Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua orang muazin yang menyerukan kalimat setiap hari sebanyak 5 kali. Keduanya diperintahkan untuk menyeru manusia mengerjakan amal terbaik dan meraih keberuntungan. Maka terkadang Bilal yang melakukan azan dan Ibnu Umi Maktum yang membacakan iqamat. Terkadang juga Ibnu Umi Maktum yang azan dan Bilal yang qomat. Bilal dan Ibnu Umi Maktum juga memiliki tugas lain saat bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah akan melakukan sahur apabila salah seorang dari mereka melakukan azan, dan mereka akan berimsak saat satunya lagi mengumandangkan azan kedua. Bilal mengumandangkan azan pada malam hari untuk membangunkan manusia, sedangkan Ibnu Umi Maktum bertugas untuk memperhatikan datangnya fajar, dan ia tidak pernah keliru melakukannya. Rasulullah SAW begitu memuliakan Ibnu Umi Maktum sehingga pernah beliau mengangkat Ibnu Umi Maktum sebagai penggantinya untuk menjaga Madinah lebih dari 10 kali. Salah satunya adalah saat Rasulullah SAW berangkat untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah usai perang Badar, Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang memuji para mujahidin dan memuliakan orang yang berjihad daripada orang yang tidak berangkat, agar memberikan stimulasi kepada para mujahid tadi dan mengecam orang yang tidak berangkat. Hal itu membuat Ibnu Umi Maktum menjadi kecil hati karena tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, bila aku mampu berjihad, maka pasti aku akan melakukannya." Kemudian Abdullah bin Umi Maktum berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar ia berkenan menurunkan ayat tentang orang sepertinya yang kekurangan dirinya menghalangi mereka untuk melakukan jihad. Ia berdoa dengan begitu usyuknya, "Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku. Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku." Maka Allah dengan begitu cepatnya langsung menjawab doa Abdullah bin Umi Maktum. Zaid bin Sabit, penulis wahyu bagi Rasulullah SAW, mengisahkan, "Saat itu aku sedang bersama Rasulullah SAW dan beliau tiba-tiba hilang kesadaran. Maka paha beliau ditaruh di atas pahaku. Aku belum pernah merasakan ada paha yang seberat paha Rasulullah SAW. Kemudian beliau tersadarkan sebentar lalu bersabda, 'Tuliskan ya Zaid.' Maka aku pun menuliskan. Tidak sama orang mukmin yang duduk tidak berangkat dengan orang yang berjuang di jalan Allah." Lalu Ibnu Umi Maktum berdiri seraya berkata, "Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Belum juga ia usai meneruskan ucapannya, maka Rasulullah SAW hilang kesadaran lagi. Lalu pahanya diletakkan di pahaku. Maka aku merasakan berat yang sama pada saat ketika pertama kali. Kemudian ia tersadarkan diri, lalu bersabda, "Bacakan apa yang telah kau tulis ya Zaid." Aku pun membacakan, "Tidak sama orang mukmin yang duduk." Lalu beliau bersabda, "Tuliskan selain orang yang memiliki uzur." Maka turunlah pengecualian sebagaimana yang diharapkan oleh Abdullah bin Umi Maktum.
Meski Allah telah memberikan maaf kepada Abdullah bin Umi Maktum dan kepada orang-orang yang sepertinya dalam berjihad, namun ia tidak rela membiarkan dirinya berdiam diri dengan orang-orang yang tidak berangkat. Ia malah bertekad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan jiwa yang besar tidak akan pernah puas kecuali apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sejak saat itu ia bertekad tidak akan pernah ketinggalan perang. Ia telah menentukan tugasnya sendiri di medan peperangan. Ia berseru, "Tempatkan aku di antara dua barisan dan berikan kepadaku panji agar aku yang membawanya dan menjaganya untuk kalian, sebab aku buta dan tidak mampu berlari." Pada tahun 14 Hijriah, Umar bertekad untuk menyerang Persia dengan sebuah peperangan yang dapat mengalahkan mereka, meruntuhkan kerajaan Persia dan membuka jalan bagi tentara muslimin. Ia menuliskan sebuah surat kepada para pembantunya yang berbunyi, "Jika ada orang yang memiliki senjata, kuda, pertolongan, atau pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku segera." Maka kaum muslimin memenuhi panggilan Umar Al-Faruq dan mereka berdatang ke Madinah sehingga memenuhi semua penjurunya. Salah seorang dari mereka adalah seorang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Umar radhiyallahu anhu menunjuk pemimpin pasukan besar ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum berangkat, Umar memberikan wasiatnya kepada pasukan muslimin, kemudian melepas mereka. Begitu pasukan ini tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Umi Maktum mengenakan baju besinya, juga perlengkapan perang lainnya. Ia rela membawakan panji kaum muslimin dan berjanji untuk menjaganya hingga mati. Kedua pasukan bertemu dan berperang selama 3 hari dengan begitu hebatnya. Keduanya saling menyerang dengan sangat dahsyat sehingga belum pernah ada sejarah penaklukan yang dialami kaum muslimin sehebat ini. Sehingga pada hari ketiga kaum muslimin mendapatkan kemenangan telak. Maka jatuhlah semua bangsa yang begitu besar saat itu, dan dikibarkanlah panji tauhid di negeri berhala. Dan sebagai harga pembelian kemenangan ini, gugurlah ratusan syahid, dan salah satu dari para syuhada itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ia ditemukan telah tewas dengan berlumuran darah, dan ia masih menggenggam panji pasukan muslimin. Wassalam.